Selamat pagi, Om Swastiastu. Sebelumnya perkenalkan saya Nyoman Setia NIM 220531154 dari kelas pengetahuan material teknik E, Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Baik, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang logam panduan. Yang pertama saya akan jelaskan yaitu panduan baja, alat baja, dan besi cor dan besi tempa. Langsung saja ke baja panduan. Baja panduan adalah baja yang menjadi paduan dengan berbagai elemen dalam jumlah total antara 1,0% dan 50% dari berat total yang bertujuan untuk meningkatkan sifat mekanik baja tersebut. SIM dan SIM menemukan perbedaan pada 4,0%, sementara De Gramo et al. Mendefinisikan pada 8,0%. Yang paling umum fase baja paduan mengacu pada baja paduan rendah. Ada beberapa jenis baja panduan pada umumnya, yaitu pengaruh elemen paduan. Kehadiran elemen paduan dapat menggeser titik eutektoid, kisaran suhu kritis, dan bidang fase OE dan Y dari posisi yang biasanya mereka miliki dengan besi-besi karbon M, misalnya nikel dan mangan, mengurangi suhu eutektoid, sedangkan elemen lainnya seperti silikon, kromium, molybdenum, tungsten, dan titanum. Perubahan suhu kritis ini memiliki bantalan penting pada perlakuan panas baja paduan. Selanjutnya ada baja mangan, baja nikel, baja kromium, baja molybden, baja vanadium, baja tungsten, baja silikon, baja tahan karat, baja tahan karat austentik. Baik, lanjut ke 3.3, yaitu alat baja. Istilah baja perkasa biasanya mengacu pada besi spesial berkualitas tinggi yang digunakan untuk membentuk operasi seperti pemotongan, pencukuran, pembentukan, penggambaran, ekstensi, rolling, dan pemukulan yang memerlukan kekerasan, kekuatan, ketangguhan, ketahanan aus yang tinggi, dan ketahanan panas. Untuk alat ini, baja alat umumnya memiliki karbon penting. Karbon paling sedikit 0,60%, sehingga kekuatan martensit setidaknya Rockwell C60 tercapai. Karbon melebihi jumlah ini digunakan hanya untuk memiliki karbohidrat lanjut ke 3.3, alat baja. Istilah baja perkasa biasanya mencakup pada baja spesial berkualitas tinggi yang digunakan untuk membentuk operasi seperti pemotongan, cukuran, pembentukan, gambaran, ekstrusi, rolling, pemukulan yang memerlukan kekerasan, kekuatan, ketangguhan, ketahanan aus yang tinggi, dan ketahanan panas. Untuk alat ini, baja alat umumnya memiliki karbon paling sedikit, yaitu 0,60, sehingga kekerasan martensit setidaknya Rockwell C60 tercapai. Karbon melebihi jumlah ini digunakan hanya untuk memilih karbon terlarut yang
yang terdispersi dalam fase partensit untuk meminimalkan ketahanan aus set. Ada beberapa tipe alat baja, yaitu alat baja tipe W. Karbon tinggi adalah sangat keras dan kuat, memiliki keuletan yang rendah. Baja karbon tinggi digunakan dalam pembentukan alat potong dan cetakan baja dengan penambahan unsur krom, vanadium, wolfram, dan molybdenum, sehingga sangat keras dan kuat serta memiliki ketahanan terhadap gesekan yang tinggi pada baja. Alat baja tipe A. Proses ini berguna untuk memperbaiki kekerasan dari baja tanpa dengan mengubah komposisi kimia secara keseluruhan. Proses ini mencakup proses pemanasan sampai pada austenisasi dan diikuti oleh pendinginan dengan kecepatan tertentu untuk mendapatkan sifat-sifat yang diinginkan. Alat baja tipe S. Elemen paduan. Pertama pada baja alat penahan goncangan tipe S adalah silikon, kromium, tungsten, dan kadang molybdenum. Silikon memperkuat ferit, sedangkan kromium, molybdenum, dan tungsten meningkatkan kemampuan menggeser dan ketahanan aus. Alat baja tipe O. Sebagian besar baja ini adalah pengerasan oil maksimal. Mereka dibuat menjadi chisel, paul, pukulan, pisau geser, settling, dan lain-lain. Baja pengerasan rendah pada baja tipe O mungkin adalah kelompok baja perkasa yang paling penting yang memiliki berbagai macam aplikasi kerja dingin. Alat baja tipe H. Baja alat kerja panas tipe H digunakan di banyak aplikasi di mana telah banyak terkena panas yang berlebihan, seperti dalam kasus perempaan panas, meninggal karena ekstrusi panas aluminium, magnesium, kuningan, dan baja mati-mati, mandrels, gunting panas, dan cetakan plastik. Ini adalah baja paduan karbon rendah, alat sederhana dengan kromium, tungsten, dan atau molybdenum sebagai elemen paduan. Unsur-unsur ini dicetak untuk kekerasan merah, namun jumlah elemen ini minimal 5%. Karena kandungan karbon rendah, baja ini juga memiliki ketangguhan yang kurang. Alat baja tipe T atau M. Alat baja kecepatan tinggi tipe T atau M dirancang untuk memberikan kekerasan merah yang sangat baik, resisten, dan gemetar cukup baik. M dapat mempertahankan kekerasan pada suhu tinggi seperti api merah kusam 650 derajat Celcius. Dasar baja tungsten adalah diklasifikasikan sebagai tipe T, dan yang memiliki dasar molybdenum sebagai jenis M. Ketika hadir dalam persentase yang besar, baik berupa tungsten dan molybdenum, tempering mengendap kabrida di partensit.
ketahanan terhadap pertumbuhan pada suhu rendah merah. Lanjut ke 3.4 yaitu besi cor. Besi cor pada dasarnya adalah paduan dari besi dan karbon yang mengandung antara 26,67% karbon. Memiliki hampir tidak ada keuletan. Casting adalah satu-satunya proses yang sering untuk membentuk paduan ini. Oleh karena itu mereka dikenal sebagai besi cor. Jenis utama dari besi cor adalah besi cor abu-abu, besi cor nodular, besi cor putih, besi tua yang mudah dibentuk, besi cor paduan. Besi cor abu-abu ada pada gambar sebelah kanan. Ini adalah tipe yang paling umum dari besi cor, mengandung 254% karbon dan 1-3% silikon sebagai dasar dari karbon yang ada dalam bentuk grafit seperti pertama dalam matriks. Selanjutnya ada besi cor nodular. Ini diproduksi dengan menginokulasi besi cor cair saat dituangkan dari tungku, peleburan atau ubah dengan sejumlah kecil magnesium. Perlakuan ini menyebabkan presipitasi grafit dalam bentuk nodular atau hampir bulat karena struktur grafit bola tidak seperti grafit dalam bentuk serpihan. Selanjutnya ada besi cor putih. Untuk menghasilkan besi cor ini yang mengandung karbon dalam bentuk gabungan sebagai cemented, kandungan karbon total diagram antara 2,0 dan 2,5%, kandungan silikon di bawah 1% dan mengecor dan didinginkan dengan cepat dengan metode seperti menggunakan sispan grafit baja dicetak. Karena adanya cemented sebagai jaringan kontinium, besi cor putih sangat keras, tahan abrasi, tidak bisa dilewati dan tidak bisa dilepaskan. Penggunaannya terbatas hanya pada aplikasi di mana perlakuan permukaan yang sangat keras dan tahan abrasi. Selanjutnya besi cor lunak. Ini diproduksi dengan perlakuan panas khusus dari besi cor putih, yaitu pada suhu sekitar 950 derajat Celcius selama hampir 50 jam, diikuti oleh pendinginan slow yang menyebabkan cemented terurai menjadi ferrit dan karbon grafit dalam bentuk mawar atau cluster. Biasanya disebut contoh temper karena kualitas dihasilkan dari proses perlakuan panas yang disematkan di dalam matriks ferrit. Paduan besi cor seperti namanya menandakan diproduksi dengan menambahkan untuk membuat elemen paduan besi yang sesuai seperti nikel, kromium, silikon, tembaga, molybdenium, dan vanadium. Efek dari elemen paduan ini yang digunakan secara tunggal dalam kombinasi serupa dengan baja paduan yang telah dibahas sebelumnya, memperbaiki sifat mekaniknya.
karakteristik perlakuan panas dan ketahanan terhadap korosi panas atau keausan. Lanjut ke 3.5 yaitu besi tempa. Besi tempa pada dasarnya adalah bahan komposit yang terdiri dari besi dan selang dengan kemurnian tinggi. Kandungan karbon besi umumnya di bawah 0,08%. Kandungan massa di bawah 0,0%, sedangkan kadar terak biasanya bervariasi antara 1-3% berat. Sifat mekanik besi tempa pada dasarnya adalah besi murni, namun karena adanya terak beserta kekuatan tarik dan keuletan lebih besar pada arah long, itu dinilai atau bergulir daripada arah trans ayat. Ketahanan krosis besi tempa lebih tinggi daripada baja yang disebabkan oleh pembentukan film oksida awal yang tetap ke permukaan dengan efek penyematan serta selang. Sebagian besar besi tempa disertai menjadi pipa. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dengan selamat pagi dan Om Santi.